Salam Bahasa Indonesia. Halo, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Hai, masih bersama dengan saya, Ibu Anjani sebagai guru Bahasa Indonesia kalian. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar materi teks eksplanasi. Di materi sebelumnya, kalian sudah Ibu perkenalkan video eksplanasi dan seputar pertanyaan terkait eksplanasi. Kalian pasti pernah membaca teks tentang suatu fenomena bukan? Baik fenomena alam seperti longsor dan pelangi, fenomena sosial seperti demo dan kepadatan penduduk, atau fenomena budaya seperti wayang dan batik. Jika iya, itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Pada pertemuan hari ini, kompetensi dasar yang akan kalian capai yaitu kompetensi dasar 3.10 menelaah struktur teks eksplanasi yang diperdengarkan maupun dibaca. Sebelum kita mengenal struktur teks eksplanasi, yuk kita mengingat kembali jenis pola pengembangan paragraf dalam sebuah teks. Simak terus video pembelajaran ini ya. Jenis pengembangan paragraf dibagi menjadi 3 dengan posisi atau penempatan kalimat utama dalam setiap paragraf. Kalian pasti sudah tahu posisi kalimat utama ada di mana? Ya, benar sekali. Kalimat utama A, B, C. A itu awal, artinya kalimat utama berada di awal paragraf yang biasa kita sebut dengan paragraf deduktif. Ciri paragrafnya 1. Memiliki repetisi atau pengulangan kata yang sama di setiap isi paragrafnya. 2. Memiliki kata rujukan atau kata tunjuk kejadian yang ditandai dengan ini, itu, tersebut. 3. Yang terakhir, kata ganti orang ketiga yang ditandai dengan ia, mereka, nya. Lanjut ke kalimat utama yang kedua. B. Itu belakang, bisa disebut dengan akhir. Artinya, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Biasa kita sebut dengan paragraf induktif. Cirinya 1. Memiliki simpulan konjungsi antar kalimat yang ditandai dengan kata oki, oleh karena itu, osi, oleh sebab itu, dengan demikian. 2. Memiliki simpulan penegasan yang ditandai dengan kata jadi, bahkan. Lanjut ke kalimat utama yang ketiga. C. Itu campuran. Artinya, kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Biasanya, kita sebut dengan paragraf variatif. Dengan ciri paragrafnya yaitu gabungan dari ciri paragraf deduktif dan induktif. Yuk, simak terus penjelasan berikutnya. Bagaimana isi teks eksplanasi berdasarkan sifat? Isi teks eksplanasi berdasarkan sifat dibagi menjadi 2 unsur tanya untuk setiap uraiannya. Pertama, untuk pertanyaan mengapa, maka isi uraian eksplanasi berupa kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. 2. Untuk pertanyaan bagaimana, maka isi uraian eksplanasi berupa kronologis, yaitu hubungan waktu secara berurutan terkait peristiwa yang telah terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan materi kita di pertemuan ini terkait kompetensi dasar 3.10 yang telah Ibu sampaikan tadi. Teks eksplanasi memiliki bagian tubuh yang akan menjadikannya sebagai teks. Biasanya kita kenal dengan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, identifikasi fenomena.
merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. 2. Rangkaian kejadian. Deretan penjelasan secara inti dengan penguraian penjelasan isi berdasarkan kausalitas dan kronologis. 3. Ulasan. Berupa pandangan atau simpulan penulis terhadap fenomena yang telah disampaikan dan dijelaskan sebelumnya. Ulasan memiliki sifat opsional. Artinya, ulasan boleh ada dan boleh tidak. Nah, jadi seperti itu penjelasan terkait struktur eksplanasi ya. Sudah paham kan? Berikut ada contoh eksplanasi terkait sebuah fenomena alam, yaitu terjadinya badai. Teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama yang berisi, badai adalah cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es dan salju sampai badai pasir dan debu. Badai disebut juga siklon tropis oleh meteorologi berasal dari samudra yang hangat. Paragraf 2 yang berisi, badai bergerak di atas laut mengikuti arah angin dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Badai bukan angin ribut biasa. Kekuatan anginnya dapat mencabut pohon besar dan dari akarnya, meruntuhkan jembatan dan menerbangkan atap bangunan dengan mudah. 3 hal yang paling berbahaya dari badai adalah sambaran petir, banjir bandang, dan angin kencang. Terdapat berbagai macam badai seperti badai hujan, badai guntur, dan badai salju. Badai paling merusak adalah badai topan yang dikenal sebagai angin siklon di Samudra Hindia atau topan di Samudra Pasifik. Paragraf ketiga berisi, penyebab badai adalah tingginya suhu permukaan laut. Perubahan di dalam energi atmosfer mengakibatkan petir dan badai. Badai tropis ini berpusat dan bergerak dengan cepat mengelilingi suatu pusat yang sumbernya berada di daerah tropis. Pada saat terjadi angin ribut ini, tekanan udara sangat rendah disertai angin kencang dengan kecepatan bisa mencapai 250 km per jam. Hal ini bisa terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain. Di dunia, ada 3 tempat pusat badai, yaitu di Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Artikel ini diambil dari Maruya Imam Blogspot. Sekarang, mari kita simak sama-sama dengan cara menelaah teks tersebut sesuai dengan struktur eksplanasi. Mari kita perhatikan dari struktur eksplanasi yang pertama, yaitu identifikasi fenomena yang dimana penjelasannya berasal dari informasi umum sebagai awal pembuka paragraf yang berada di paragraf pertama. Untuk paragraf kedua dan ketiga merupakan rangkaian kejadian dari bagian struktur teks eksplanasi. Lalu, mengapa ditelaah itu tidak ada ulasan? Seperti yang sudah Ibu sampaikan, ulasan bisa ada, bisa tidak, tergantung konteks penulisnya mau disampaikan atau tidak. Untuk di contoh ini, penulis tidak menyampaikan ulasan atau simpulan. Jadi, paragraf ketiga atau terakhir tidak selalu berupa ulasan. Baik, dari semua penjelasan materi tadi, Ibu memberikan tugas kepada kalian sebagai bentuk apresiasi pemahaman kalian terkait kompetensi dasar 3.10 tentang teks eksplanasi. Yuk, silahkan uji kemampuan kalian dengan berlatih berpikir dalam menjawab contoh soal AKM sebagai penilaian kemampuan dan pemahaman kalian dalam menganalisis di kompetensi dasar 3.10 ini. Tulis kembali soal AKM kompetensi dasar 3.10 ini di buku tulis kalian masing-masing ya. Pertanyaannya jangan lupa juga ditulis. Berikut soal AKM kompetensi dasar 3.10 teks eksplanasi. Ada 2 soal AKM.
Silakan kalian baca dengan teliti pertanyaannya, lalu kalian pilih 3 jawaban yang benar untuk nomor 1 dan nomor 2. Silakan kalian pilih jawaban mana yang benar maupun salah. Jadi di antara keduanya, jika kalian memilih jawaban, jangan lupa dicentang. Jangan lupa kirim hasil jawaban kalian ke Classroom ya, sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan. Jangan sampai terlambat. Sekian video pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan kembali di grup Bahasa Indonesia. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap menjaga jarak.